foto yang tidur di rumah Liao Mei. Aku sudah melihatnya. Tidur. Dia tidur. Dia menipuku. Dia bilang dia tidur di sana. Di kantor dia lembur. Ternyata dia tidur di rumah orang lain. Aku tidak menyangka Miang ini. Miang ini benar-benar tipe yang bermain dua hati. Ini tidak boleh, aku harus mencarinya. Aku harus menangkap si brengsek ini. Aku harus menemukannya. Tidak, kamu harus tanya jelas dulu. Tidak, kamu bilang mereka berdua baik. Bagaimana bisa? Ja, Ayah, ini rekan kerja Miang yang tidak tahan melihatnya dan memberitahuku. Selama ini aku sendirian tertutup. kamu ini bodoh. Aku lihat kamu ini anak bagaimana sih? Kamu bodoh, kurang pikiran, bagaimana bisa sebodoh ini? Orang bilang waspada teman dekat. Kamu ini benar-benar. Tapi aku rasa ini. Putus dengannya juga baik. Bagaimana baik? Keluarga kita dulu bukan sekilas. Mereka borjuis, kita proletar. Memang tidak selevel. Lai hadapiannya seharian mengkritik. Ini salah ITU salah menyusahkan anak kita. Aku tidak menyangka Xiao Mili bisa sejahat ini. Dia bisa bermain dua hati. Aku tidak tahu dia bisa menderita di perusahaan BM. Kita berhenti, bagaimana bisa menderita begini? Kata orang, sesuaikan kemampuan. Pekerjaanmu dulu seperti apa? Mengantar makanan, mengantar pizza, menurutku bagus. Kita pelan-pelan carry, jangan buru-buru. Ayah dan ibu bisa menghidupimu. 3 atau 5 bulan tidak usah buru-buru. Santai, pelan-pelan cari. Jangan buru-buru, pelan-pelan. Nak, apa hatimu sangat sakit? Mau menangis? Kalau mau menangis, menangislah. Aku sangat mengerti. Anakku, jangan sedih, ini baik. Ada hikmah di balik musibah. Mungkin besok kamu bertemu pemuda baik. Bertemu yang cocok. Bertemu dengan pangeran berkuda putih sejati. Aku tidak percaya putriku tidak bisa menemukan calon suami yang baik. Bukankah kamu ingin menjadi anak perempuan penuh waktu? Ayah sekarang punya kemampuan. Penghasilan lebih banyak, dulu aku bisa menghidupimu. Sekarang aku lebih bisa menghidupimu. Bahkan bukan hanya 3-5 tahun, seumur hidup ayah akan menafkahimu. Menangislah nak. Lebih baik keluarkan air matamu. Putriku diperlakukan tidak adil. Diperlakukan tidak adil. Kamu sudah bangun, merasa lebih baik? Miang mana? Ya, ada juga secara keluar. Menyuruhku menemanimu di sini. Kalau ada apa-apa bilang saja padaku. Kamu mau makan bubur? Aku akan buatkan bubur untukmu. Kalau baju ditunggu aku. Paman, Weijing itu sudah kembali kan? Mian, Aku ingin bicara dengan sebentar. apa-apaan yang mau kamu katakan? Lain kali saja, sekarang tidak bisa. Bukan, aku hanya ingin bicara dengan sebentar. Mian, Dasar tidak tahu malu kamu. Shafin, Dasar bajingan kamu. Aku bilang padamu, kamu pacaran dengan putriku. Aku tidak pernah setuju. Bukankah dulu aku pikir kamu cukup baik? Ternyata kamu bermain dua hati. Putriku sangat mencintaimu. Kamu bisa memperlakukannya seperti ini? Dasar tidak tahu malu. Bukan Bu, aku tidak bermain dua hati. Ini salah paham. Salah paham bagaimana? Aku
Ini benar-benar salah paham. Wei Jing, bisakah aku bicara sebentar denganmu? Jangan bicara di belakang orang, katakan di sini. Perkataan baik tidak perlu disembunyikan, yang disembunyikan pasti tidak baik. Katakan saja di sini aku dengar. Katakanlah. Hari ini kamu harus bicara di depan Bibi dan aku. Katakan semua yang ingin kamu katakan. Paman, Bibi, Wei Jing. Masalahnya begini, ini benar-benar salah paham. Waktu itu kartu polisiku tertinggal di rumah Liao Mei. Kebetulan saat itu aku demam. Sesampainya di rumahnya dia memberiku 2 tablet obat. Aku langsung tertidur di sofa. Tidur sampai pagi, aku tidak tahu apa-apa. Ya seperti itu. Bukannya kamu yang gak bilang. Kenapa kartu polisi bisa ketinggalan di tempatnya? Ada satu kali Liao Mei sakit. Aku ngantar dia ke rumah sakit, aku kan polisi, jadi aku yang ngantar. Kartu polisinya ketinggalan di rumah sakit terus dia yang nemu. Ya gitu deh. Xiao Yang, kenapa kamu nggak bilang semua ini? Hei Jing Jing, kenapa kamu bohong sama dia? Ayah, Aku cuma takut dia salah paham. Ini salahku, aku bohong sama Wei Jing. Aku bilang aku nginep di kantor polisi semalam. Ini salahku, tapi aku beneran gak ngelanggar prinsip. Kalau begitu lah. Bu, aku sama Wei Jing tadi di selimut saling menghangatkan, aku beneran demam. Di rumah mereka, kalau aku nggak minum obat. Kalau aku melek, aku nggak ngelanggar prinsip. udah deh, urusan kamu ini. Aku juga nggak ngerti dan nggak mau ngerti. Yang penting anakku, kamu jelasin ke anakku. Kamu bilang. Itu. Wei Jing. Aku nggak seharusnya bohong sama kamu. Ini salahku. Tapi aku kan takut kamu salah paham. Tapi percayalah, aku beneran gak ngelanggar prinsip. Kita udah bertahun-tahun, kamu kan tahu aku orangnya gimana. Aku bukan orang kayak gitu. Udahlah, aku juga nggak mau tahu. Sekarang aku cuma mau kamu. Di depan aku. Di depan orang tuaku. Kamu janji. Kamu ke depannya nggak akan ada hubungan lagi sama Liao Mei. Janji ya. Kamu jangan ada hubungan lagi sama Liao Mei. Nggak berani bilang kan? Bukan Bu, aku. Dengar nggak? Udah saatnya kamu nyerah, kan? Bukan Wei Jing. Bukan kayak yang kamu pikirkan Wei Jing. Bukan Bu. Harusnya bilang malah nggak bilang. Jangan bilang ke aku juga nggak mau dengar. Mian. Puleng, pas banget kamu pulang. Ini baru saja kubuatkan sup untukmu. Wajahmu terlihat lelah sekali. Sepet lemak and Bayer Seeger. Gak perlu Bu.
Aku masuk dulu. Duduk sini. Bu, aku juga kerja. Aku mau istirahat dulu. Duduk sini. Ibu mau tanya. Kamu bertengkar dengan Wei Jing ya? Enggak, Ibu tahu anaknya sendiri. Kamu nggak bisa sembunyiin dari ibu. Ada apa? Kami bertengkar cukup serius. Dia mau putus lagi ya? Bagus. Cerita sama ibu, kenapa? sudah, aku mau pulang. Cerita sama ibu, karena apa? Bu, menurut ibu, Liao Mei ini orangnya gimana? Nak, akhirnya kamu sadar juga. Mau putus sama Wei Jing. Lalu mau sama Liao Mei ya? Bagus. Liao Mei itu gadis yang sangat baik, ibu sangat suka. Lihat saja, cantik, pekerjaannya juga bagus. Pendidikannya juga berbeda. Bukan, maksudku tanya. Soal Liao Mei, latar belakang keluarganya gimana? Orang tuanya kerja apa? Kamu tahu nggak? Tahu, orang tuanya guru. Aku nggak punya keluarga. Bukan itu maksudku. Maksudku orang tuamu. Aku juga nggak punya orang tua. Kamu pernah ketemu? Nggak. Kalau kamu serius, ibu bisa mengundang orang tuanya. Kita makan bersama sekeluarga, saling mengenal. Bukan, itu dua hal yang berbeda. Aku pulang dulu. Supnya diminum jah. Kamu pikirkan baik-baik ya. Berapapun tahun cahaya yang memisahkan. Kita berdua ditakdirkan bertemu, indahnya waktu tapi sayang. Ayo cium sini. Panas-panas gini ngapain sih? Kamu gak mau sama aku? Kalau gitu aku gak mau sama kamu. Lagi pula apapun yang kukatakan kamu gak akan memaafkanku. Kesini, di pantat. Kamu yang besar begini masih pura-pura imut, benar-benar keterlaluan. Aku sengaja pura-pura imut di depanmu. Pukullah kalau berani. Ini warisan nenek ke ibuku. Hadiah dari ibuku untuk calon menantu perempuan. Kamu akhirnya pulang, kemarin malam pergi kemana? Jangan bilang kamu menunggu di sini semalaman. Aku khawatir sekali tidak bisa menemukanmu. Waktu muda, manusia yang merawat lambung. Tua nanti, lambung yang merawat manusia. Tiba-tiba merasa sangat bahagia. Dia bilang dia padaku. Ada sedikit perasaan. Aku memang suka Miang. Jangan ada hubungan lagi dengan Liao Mei. Kalian sudah dengarkan? Sanggu Menggem Parken.
Sayang sekali kalian tidak ada di sana. Waktu itu Wei Jing langsung membuka pintu masuk. Wajah Liao Mei langsung berubah. Ivy datang. Nona Wei sudah kembali. Apakah Anda akan naik jabatan? Apa yang kamu omongkan ini? Siapa yang mengarang cerita? Pura-pura tidak tahu apa. Kamu mencuri ide Liao Mei. Kamu bilang Liao Mei itu bosmu juga. Balas budi begini caranya? Diam kamu. Ya ampun, keras-keras banget, bikin kaget. Apa kamu merasa bersalah? Sebenarnya ada apa? Aku lanjutkan ceritanya ya. Kenapa kamu menjebakku? Tidak bisa ketuk pintu? Keluarlah bersamaku dan jelaskan pada semua orang. Cara pintunya. Aku sengaja ingin semua orang mendengar. Mau membela orang yang merebut pacarmu? Kamu. Kamu ingin pergi dengan lancar? Atau ingin terus terlibat pertikaian? Posisi apa? Baik. Ada perkelahian di lantai 1 mal. Kalian berdua cepat berangkat. Jangan lupa bawa peralatan. Sayang sekali. Kita hanya dapat ide kreatif dari desain Liao Mei. Tidak dapat detail lebih, sungguh disayangkan. Julie tenang, sekarang semua orang tahu. Ini perbuatan Wei Jing, tidak ada hubungannya dengan kita. Kamu pikir aku lebih buruk dari Liao Mei? Tanpa detail, tidak bisa buat rencana yang lebih baik, tentu saja tidak. Siapa yang suruh Liao Mei pakai Wei Jing? Untuk mengganggu kamu? Kita ini balas dendam. Sedikit bicara, banyak kerja. Oak. Kebetulan sekali. Bukannya kamu bilang es serut di sini enak banget? Aku coba saja. Iya, apalagi yang rasa matcha. Tapi jangan minum 3 gelas dong. Kamu mau pesan 1? Pelayan, 2 es serut matcha lagi. Minum banyak gitu nggak takut sakit perut? Lambungku kuat, kamu lupa waktu di sekolah dulu. Mereka memanggilku, gigi besi, perut titanium. Aku ingat dulu kamu bisa minum 4-5 botol baby nyang yang paling dingin. Iya, jadi kamu nggak perlu khawatir. Aku telepon kamu kok nggak diangkat? Ah ya? Aku nggak dengar. Terima kasih. Kemarin, kamu bilang bosmu maksa kamu jadi mata-mata. Sekarang gimana? Cepetan, minum ini es serut, ini es serut. Paling enak diminum pas masih dingin banget. Cepetan minum. Terlalu dingin, jangan diminum. Apapun yang terjadi, jangan menyiksa diri. Jangan diminum. Aku cuma mau minum yang dingin. Kamu cerewet banget sih. Jangan ikut campur, oke? Baik, aku nggak ikut campur. Aku telepon Miang. Jangan telepon dia. Bertengkar. Mau cerita ke aku? Aku bisa jadi konselor kamu. Nggak ada yang perlu diceritakan. Wei Jing. Apapun yang terjadi, aku selalu siap bantu kamu. Kita nggak ada masalah kok.
Kamu juga nggak perlu khawatir. Kamu lupa siapa aku? Aku adalah Wei Xiaoqiang yang tak terkalahkan. Aku hanya takut kau hanya jago omong. Ada apa dengan Xiaoqiang? Xiaoqiang juga bisa sakit perut. Ke kamar mandi. Iya. Cepat pergi, cepat. Maaf, aku ke kamar mandi dulu. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Aku pulang dulu. Kamu tidak ada di apa atas. Tidak usah. Wei Jing. Aku mohon. Hari ini aku sudah mempermalukan diri di hadapanmu. Kalau zaman sekolah dulu, aku pasti sudah bunuh diri. Untung sekarang sudah dewasa. Tepatnya, mungkin kulit wajah sudah lebih tebal. Wei Jing, sebenarnya di masyarakat banyak hal. Tidak selalu hitam atau putih. Meskipun kau berbuat salah, tapi kau mengakui kesalahan dan bertanggung jawab. Mulai baru saja ke depannya. Sebenarnya dulu aku pikir, dibandingkan kalian para elit, aku hanya kurang pendidikan sedikit, kurang beruntung sedikit. Sepertinya tidak terlalu jauh berbeda dengan kalian. Tapi sekarang aku baru sadar. Aku adalah seorang pecundang. Pekerjaan tidak sebaik kamu. Asmara juga tidak menang. Bukan aku tidak berusaha. Sepertinya dunia ini tidak pernah adil. Sebenarnya tidak seperti yang kau bayangkan. Aku rasa kau masih perlu memberi diri sendiri. Hello. Wei Jing. Jangan bicara, ibuku. Ibu, lihat apa yang dia lakukan. Dia mendekat, jangan bergerak. Sayang, kuda yang baik. Sudah lewat. Berhenti. Dia berhenti untuk apa? Jangan bergerak. Dia mendekat. Pergi. Sudah sampai mana? Kenapa kau di dalam? Kilyarlah. Keluar. Jangan sampai mobil orang rusak kau tarik-tarik. Ada apa kau di sini? Bu, dengar dulu penjelasanku. Aku mau mengakui kesalahan. Hari ini aku buang-buang uang, naik taksi gelap. Naik taksi gelap? Kamu? Bohong lagi. Kamu cuma bohong. Taksi gelap pakai BMW? Itu ada. Kok kamu turun? Hello, Tant. Hello. Kamu itu? Dia bukan si itu loh. Kok kayak familiar ya? Tante aku Janglin. Teman sekelas Wei Jing waktu SMP. Nah, makanya kok kayak familiar. Aku kasih tahu ya. Kamu itu dulu waktu SMP, Wei Jing. Pangeran berkuda putih favoritnya. Bu, ngomong apa sih? Itu kan sudah lama sekali, jangan dibahas lagi. Bercanda, ibuku suka bercanda. Bercanda apa? Ini benar-benar terjadi. Dia dulu sangat suka sama kamu. Janglin, rumah kami di lantai atas. Ayo naik ke rumah kami dulu. Ayo. Tant aku. Bukannya kamu masih ada urusan? Kalau gitu, kamu selesaikan dulu urusan. Kenapa sih? Kok kamu usir dia? Jangan dengar dia. Ayo naik, ayo. Ada apa lagi? Bu, dia memang ada urusan. Iya, lain kali saja. Oke. Hati-hati di jalan ya. Tante, aku pergi dulu. Dah. Ada APA? Sakit perut? Mau ke rumah sakit? Ada apa? Kamu kenapa? Ada apa dengan anak ini? Dia kenapa? Dia hari ini makan banyak makanan dingin, jadi sakit perut. Dasar anak bandel. Demi mulut, sampai badan sakit. Aku yang bantu. Hei tai. Sini. Bantu dong, cepat bantu. Seperti bantu.
Hati-hati, hati-hati. Sudah sampai, Jianglin. Sebentar lagi. Sampai. Eyo. Lihat di bawah kaki. Ada apa ini? Jangan. Dengarkan, aku akan memperkenalkan. Ini pacar Jingjing, Jianglin. Tante, kami sudah kenal. Sudah kenal? Teman SMP. Teman? Baik, sudah cukup. Ada apa? Tidak apa-apa. Makan sesuatu yang tidak cocok, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Kamu sibuk saja, urus urusanmu. Sini. Aku buka pintu. Xiao Jiang, ayo makan buah. Ayo, duduk loh, Nok. Ayo, duduk, makan buah. Terlalu baik, Tante. Terima kasih. Silakan makan sesuatu. Xiao Zhang, kamu teman sekolah Jingjing? Ya, Kalau begitu, kamu sudah bercerai atau janda? Tante, saya belum menikah. Jangan tersinggung. Ibuku suka baca. Bacaan pinggir jalan terlalu banyak. Kamu ini anak muda. Aku sedang ngobrol, kamu benar-benar. Kalau begitu, sudah berapa kali pacaran? 3 kali. Tidak jadi? Tidak. Kalau begitu, 3 kali itu ada efek sampingnya? Misalnya, harta benda atau perasaan yang tidak jelas. Tidak ada. Semuanya sudah diselesaikan dengan baik. Bagus sekali. Oh iyo, Nok, Mokonopel. Terima kasih, Tante. Sekarang kamu kerja di mana? Tante, sekarang saya bekerja di lembaga pelatihan asing sebagai manajer. Perusahaan asing. Pasti gajinya besar? Lumayan. Kamu tahu tidak, anakku sejak kecil sangat suka padamu. Sebenarnya kamu pura-pura apa sih? Dia waktu kecil suka menulis jari. Apa sih? Jianglin, 3 nama itu selesai. Di sampingnya ada gambar kupu-kupu kecil, mulut kecil. Ada juga capung kecil, aku tidak mengerti itu apa. Kalian ngobrol aja, aku pulang dulu. Ada tamu di sini. Sekarang sudah besar, lihat anakku. Kamu Piker anakku. Dia memberiku kesan bahwa sifatnya sangat baik. Seperti aku, Sangat baik hati. seperti aku, Sangat cantik. seperti aku, lihat dia. Bukan anakku. Bukan yang ini. Anakku lebih cantik dariku. Lalu kenapa kamu tidak tertarik dengan anakku? Aku tertarik. Jianglin, kamu hari ini banyak rapat ya? Ayah, Kenapa? Kamu dengar aku bilang, dia datang ke rumah. Lagi pula aku di rumah, aku bisa masak apa saja untukmu. Ya ampun, kamu mau makan apa? Aku masakin. Rapat-rapat tidak penting, benar-benar tidak penting. Tante, bagaimana kalau aku masakan takmu? Kamu bisa masak. Waktu kuliah di luar negeri, belajar sedikit masakan barat. Oke, kalau begitu aku belanja dulu ya. Aku yang beli. Karena harus memilih bahan dan saus yang agak khusus. Kalau begitu, aku temani kamu pergi. Oak, Baik Tante, kami pergi dulu. kalian berdua pergi. Ya ampun. Ayo William, kamu bisa kan? Tunang saja, kami akan segera kembali. Jianglin, biar aku perkenalkan. Ini Tante Zhao dari seberang. Juga Mama Miang. Ini Jianglin. Pekar anakku. Itu Jianglin. Kamu itu Jianglin? Tante Sao, lama tidak berjumpa. Kita kenal? Kamu mungkin tidak ingat aku. Aku teman sekelas Miang. Waktu kecil, waktu Tante datang ke rapat orang tua, aku pernah lihat Tante. Tidak ingat. Kalau kalian mau belanja, cepat pergi. Kami pergi dulu ya. Kamu bisa tidak? Aku tidak akan biarkan anakku William naik lift bersama kalian. Turun dulu. Oke. Cepat pergi, cepat pulang ya. Baik. Sangat romantis. Ada kupu-kupu kecil di sebelah nama. Bintang kecil. Jianglin, kamu tidak merasa? Kamu hari ini terlalu banyak bicara. Bibi bertanya padaku, tentu aku harus menjawabnya. Dan yang aku katakan, semuanya benar. Aku memang suka padamu.
Jangan lihat aku seperti itu. Tenang saja. Aku tahu aku hanya cadangan. Kapanpun kamu membutuhkanku, aku akan selalu ada. Aku rasa hari ini. Jangan makan dulu, perutku juga tidak enak. Nanti. Bicarakan nanti. Baik, Ah, tidak usah. ya. Tidak usah, tidak usah, tidak usah. Bagaimana calon menantuku ini? Tampang Tom, aku beritahu kamu. Yang penting dia kerja di perusahaan asing, gajinya besar. Mobilnya itu BMW. 5C? Itu namanya seri 5. Laukian, lihat kamu tersenyum lebar. Aku senang untukmu. Benarkah? Kamu membesarkan Wei Jing sejak kecil. Bukankah ingin mencarikannya suami kaya? Hari ini akhirnya terkabul. Selamat ya. Kapan mereka akan menikah? Jangan lupa, pastikan beritahu aku akan siapkan angpau. Yang paling membuatku senang adalah Wei Jing akhirnya tidak akan mengganggu Miang lagi. Bagus sekali. Baik, kita tunggu dulu. Masih sakit? Jianglin pergi. Aku dan Liao Mei benar-benar tidak ada masalah. Wei Jing, William, Wei Jing, kamu di mana? Ibu. Ibu, kamu kenapa? Bibi kenapa ini? William. Ada apa? William tidak menggigitmu, hanya melompat padamu. Cepat bangun. Bu, ada bagian lain yang tidak nyaman? Kepala. Kepala. Mual. Cepat telepon 120. William benar-benar tidak sengaja. Bu, Tidak apa, nanti. 120? Aku dalam masalah di sini. Kirim ambulans. Tante, Anda istirahat yang cukup. Besok ada janji Siti. jangan bangun. Kamu masih belum pergi juga? Keluargamu, manusia dan anjingnya. Semua pembawa sial, pergi. Cepat pergi. Anda istirahat yang baik, jangan banyak bicara. Kok kamu masih membelanya? Dia sudah mengkhianatimu. Dia sudah meninggalkanmu, kamu masih membelanya. Aku beritahu kamu, Millie, jangan bohongi anakku lagi. Sejak anakku bilang mau serius denganmu, sudah berapa kali dia menangis. Anakku yang dulu cuek dan periang itu sekarang di mana? Sudah, Bu. Jangan bicara lagi, Anda istirahat dulu. Ini kebahagiaan yang kamu berikan padanya? Sudah, jangan bicara lagi. Shufan, Ayah, Shufan, Shufan. Bagaimana bisa sampai gegar otak? Kamu lihat ini. Ini satu. Tidak apa-apa, jantung dan tekanan darah stabil. semua stabil, tidak ada masalah besar. Tegaslah, Shufan. Tanganmu dingin, jangan menakut-nakutiku. Tidak ada masalah besar. Kamu itu. Milih itu. Aku tidak mau melihatnya. Cepat suruh dia pergi. Baik, kamu jangan emosi. Miang, kamu pulang dulu saja. Xiao Yang, bagaimana kalau kamu dan paman kita keluar? Fire Tantemu Tenang. Ayo. Anda jangan marah. Yang mengganggu itu sudah pergi. Bu. Di sup ini, masukin goji berry dulu atau kurma dulu? Tidak tahu. Jangan bilang tidak tahu, jadi mau taruh apa dulu nih? Lebih baik tanya ke mamanya Wei Jing.
Kan mamanya yang minum sup ini, ngapain tanya aku? Bukan, ini buat kamu dan ayahku. Sekalian bawa sedikit buat mamanya. Ayo, Mama, coba cicipi. Coba, rasanya gimana? Jauh-jauh dariku. Bantu aku cicipi, boleh? Mamanya Wei Jing kan cedera kepala. Sebenarnya otaknya udah kayak kebanjiran. Kamu kasih dia sup lagi, nanti otaknya jadi bubur. Mamanya gegar otak juga karena kita, kan? Kasih sup sedikit juga seharusnya. Ya udah, kasih aja. Tapi dia jelas nggak suka kamu. Mamanya suka siapa? Mamanya suka Jianglin. Kalau Wei Jing anak yang berbakti. Harusnya nurut kanjenan mamanya. Beauty cat sama Jianglin. Kamu sendiri sok-sokan ngemis-ngemis, buat apa? Kamu cuma jadangkan. Mama, bisa nggak sih? Mamanya suka Jianglin, Wei Jing suka aku. Kamu aja bisa terima Wei Jing. Kenapa mamanya nggak bisa terima aku? Aku mana ada yang kalah sama Jianglin? Ganteng, tinggi besar. Ya udah, ganteng, tinggi besar, semuanya besar, puas. Kenapa kamu nggak bisa belajar dari Wei Jing? Berbakti sama mamamu sendiri. Aku kan udah berbakti. Coba tebak, aku suka siapa? Suka ayahku. Maksudku, aku suka kamu sama siapa? Perlu dikasih bunga pekat. Bunga peka apaan sih? Oke, dadah. Masih kuat nih? Aku pijat enak kan? Enak. Aku pernah belajar di rumah. Iya ya, Kon? Lagi ngobrol. Menantu Dat Ang. Tante, dokter bilang. Katanya beberapa hari lagi bisa pulang. Nanti aku jemput ya. Nggak usah repot-repot. Aku udah izin cuti. Ini aku belikan sandal buat tante. Lihat tuh, mantu yang baik banget ini. Lantai rumah sakit licin, takut jatuh. Dasar anak lucu. Kamu ini, masa udah panggil mantu-mantu? Ini kan belum tentu juga. Udah deh, aku lapar. Itu Jingjing. Xiao Wang, kalian berdua ke kantin beli makanannya. Miyang, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Tante, bilang aja. Aku orangnya belak-belakan. Miyang, kamu anak yang baik. Tapi nggak cocok sama Jingjing. Kedepannya jangan datang lagi. Tante, udah selesai? Aku mau ngomong. Aku sama Wei Jing dari kecil. Udah saling kenal, tahu sifat masing-masing. Hubungan kayak gini, di luar mana bisa ketemu lagi. Lagi pula aku bisa ngobrol sama dia. Kalau kita berdua udah ngobrol. 3 hari 3 malam pun gak berhenti. Wei Jing. Dulu kerjanya gak tetap. Tapi demi aku. Bertahan kerja di perusahaan asing. Sampai bisa kuliah juga. Aku ingat semua itu. Demi aku ingat kok. Tante, dengerin ya. Dia suka makan, aku suka masak. Terus dia dukung aku jadi polisi. Aku juga rela lihat dia ngikutin kemauannya. Dia bukan orang elit, aku juga bukan orang kaya. Tapi tante, satu hal yang pasti. Aku bisa kasih Wei Jing sebuah rumah.